kesempatan sore hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam cinta kasih Tuhan Yesus. Demikian juga bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, baik radio, video, internet, kaset, DVD. Biarlah pada kesempatan yang sama kita beroleh berkat yang sama di dalam sukacita, di dalam firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Mari kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian tambahan nomor 42, Kau Penolongku. Sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah merupakan suatu kemurahan bagi kita. Terlebih kita sebagai bangsa kafir sebetulnya tidak layak kita menyelenggarakan ibadah, tetapi oleh karena kasih karunia, kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita, kita dilayakkan, bahkan kita diurapi sehingga kita boleh menyelenggarakan ibadah dengan baik dan benar, berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kita semua. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan Kau Penolongku. Pada waktu kur saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin dalam doa pembukaan. Kau Penolongku, Kau Penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan.
ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Rohku Kudamalah ubahkan hidupku Tuhan. Dengan hukum percaya ku dipulihkan. Terima kasih. Kami tidak layak dan tidak mampu untuk menyelenggarakan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami, beri kemampuan oleh urapan Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh merupakan uluran tangan Tuhan bagi kami semua, mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Terima kasih, jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong semua urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami, pakai kami semua, membawa jiwa-jiwa kaum muda remaja untuk datang dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih yang ada di luar kota dan lain sebagainya. Engkau juga tetap menjaga, melindungi mereka sampai tiba di tempat ini dengan selamat dan kembali beribadah melayani Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian dari nyanyian rohani nomor 304. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ke atas. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 137, Allah ditinggikan. Kita akan nyanyikan dengan sama-sama, bangkit berdiri dengan kita nyanyikan dengan sukacita. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, biar sangkakala berbunyi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan kita sebagai hambanya hanya bersyukur, berseru memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nyanyian rohani nomor 176, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan aku. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah
seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ini ku persembahkan apa yang ku miliki. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, kita tetap pujikan pujian ini. Kemudian jika dari antara saudara rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, waktu dan tempat di depan disediakan bagi saudara. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini. Mengur sekali lagi, ingin ku persembahkan apa yang ku miliki. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke ya, jadi ini saya akan membacakan kesaksian dari saudara Stephen Lee. Saya mau menyaksikan cinta Tuhan yang terjadi pada saya. Pada hari Senin yang lalu, saya terkena musibah, jatuh karena tersandung batu, sehingga lengan bawah saya patah dan siku saya letaknya berubah, sehingga harus diputar lagi untuk kembali normal. Setelah menjalani operasi 2 jam, besok paginya saya diperbolehkan pulang sambil menunggu masa pemulihan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menolong saya, karena semuanya berjalan dengan lancar. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, saudara-saudara, teman-teman kaum muda, Pak Tumbur, Pak Hardi yang sudah membantu dalam doa. Sekian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kita lanjutkan pujian kita dari suplemen nomor 61. Seperti Bapa sayang anaknya. Suplemen nomor 61. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan
aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan segalanya padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Ke atas, ke atas. Besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan apa yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Tetap kita pujikan pujian ini, kemudian vokal grup akan menyampaikan pujiannya bagi Tuhan. Besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak suatu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur tiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan segala ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri,
dan jalanmu yang terbaik bagiku. Indahnya hidup ini bersamamu Tuhan, matahariku, benteng hidupku, harapan di Kalbu, tiada lagi bimbang ragu, selama kau dekatku, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini, indahnya hidup ini, bersamamu Tuhan, melebihi segala yang di dunia. Tuhan yang kupuja, walau dunia makin gelap, sinarmu terus bercahaya. Bersamamu Tuhan, indahnya hidup ini. Bersama Tuhan ku ayunkan langkah-langkah pasti. Bersama Tuhan ku jalin nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga. Makin dekat aku padanya, makin ku rasakan kasihnya, makin nyata ku miliknya pribadi. Indahnya hidup ini bersamamu Tuhan, matahariku, benteng hidupku, harapan di Kalbu, tiada lagi bimbang ragu, selama kau dekatku, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini. Bersama Tuhan ku ayunkan langkah-langkah pasti. Bersama Tuhan ku jalin nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga. Makin dekat aku padanya, makin ku rasakan kasihnya, makin nyata ku miliknya pribadi. Bersama Tuhan ku ayunkan langkah-langkah pasti. Bersama Tuhan ku jalin nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga. Makin dekat aku padanya, makin ku rasakan kasihnya, makin nyata ku miliknya pribadi. Makin dekat aku padanya, makin rasakan kasihnya, makin nyata ku miliknya pribadi. Bersama Yesus Tuhan, indahnya hidup ini. Bersama Yesus Tuhan, indahnya hidup ini. Indahnya hidup ini. Sebagai pujian yang terakhir, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu nomor 270, Berkaryalah Roh Kudus, dari nyanyian rohani.
Jamahlah kami, janganlah dapati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Biarlah saat firman ditaburkan, saat Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, kita tidak mengeraskan hati, karena semua akan sia-sia. Karya Roh Kudus tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, firman tidak akan mengubahkan kehidupan kita jika kita mengelak, jika kita menolak, bahkan mengeraskan hati. Tapi biarlah pada saat ini suatu seruan yang tulus bagi kehidupan kita, supaya kita bisa menerima firman itu, dan firman itu mengubahkan kehidupan kita. Berkaryalah Roh Kudus, kita sama-sama bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. kita angkatkan tangan kita. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Itulah yang menjadi kerinduan kami bersama Tuhan.
Biarlah kami manusia berdosa yang banyak cacat celah ini satu waktu bisa menjadi sama mulia dengan Engkau, sempurna seperti Engkau, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai kami bersama-Mu selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu malam ini, firman yang sanggup menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai menjadi sempurna seperti Engkau. Firman yang sanggup untuk menolong kami sebab kami banyak menghadapi masalah-masalah bahkan sampai yang mustahil Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, baik yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua, menjamah setiap hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, masa depan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, menyerahkan studi, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan setiap denyut nadi kami serahkan dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Kami sungguh-sungguh bahagia di dalam Engkau. Sungguh-sungguh ada jaminan kepastian bagi kami untuk hidup sekarang, masa depan yang indah, sampai hidup kekal di dalam Engkau. Tetap pegang kami dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Demikian gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini, dimanapun berada, Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih berada dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Kita sudah mempelajari ayat yang pertama sampai dengan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Sudah kita pelajari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan mulai malam ini kita beralih dari ayat 12 sampai ayat 16. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Judulnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ini saja. Jadi Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Baik, malam ini kita baca ayat 12 sampai ayat 13. Ayat 12 sampai 13. Pada suatu kali, Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Jadi ini, saudara, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Malam ini kita pelajari dulu sakit kusta secara jasmani. Pada zaman itu sakit kusta
secara jasmani ini belum bisa disembuhkan. Mustahil. Ya, nanti kita lihat ayatnya. Ini masalah yang besar, masalah mustahil. Itu secara jasmani. Tapi malam ini kita melihat dari sudut yang rohani. Dari pandangan rohani. Jadi kita belajar pengertian kusta secara rohani. Pengertian kusta secara rohani. Yang pertama, yaitu di dalam Imamat 13 ayat yang ke-45. Imamat pasal yang ke-13 ayat yang ke-45. Imamat 13 ayat 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Tinggal terasing di luar perkemahan. Ya, terpisah dari keluarga dan lain-lain. Nah ini, jadi orang sakit kusta harus berseru, najis, najis. Jadi orang tidak datang pada dia. Kalau ada orang mau lewat, dia najis aja, orang lari. Ya, ini. Jadi kusta itu nomor satu adalah dosa kenajisan. Kusta, pengertian kusta secara rohani. Dosa kenajisan. Yaitu mengarah kepada dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Dosa kenajisan. Mengarah pada dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Itu termasuk kusta. Kemudian kawin mengawinkan. Ya, maaf, dosa percabulan, dosa seks dengan berbagai ragamnya. Lewat tontonan, pendengaran, ya, lewat perbuatan dan lain. Sampai penyimpangan seks, homoseks, lesbian dan lain sebagainya. Ya, ini kusta secara rohani yang pertama. Tadi juga di di Imamat 13 dikaitkan dengan orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Nah, ini hati-hati pakaian juga. Saja. Jadi dari pakaian bisa sakit kusta juga, kusta yang rohani itu. Saja. Jadi hati-hati tentang pakaian. Jika pakaian mempertontonkan daging, cabik-cabik, mempertontonkan daging. Ya, seringkali pakaian sudah panjang ke bawah tapi dicabik sampai ke atas. Ya, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati tentang pakaian. Jika pakaian dicabik-cabik mempertontonkan daging, ya, mempertontonkan daging yang telanjang itu, nah, itu termasuk dosa kenajisan juga. Bukan perbuatan, bukan tontonan, ya, bukan makan minum tadi, tetapi cara berpakaian cabik-cabik, ya, dicabik sini, dicabik belakangnya dan lain sebagainya. Nah ini sampai mempertontonkan daging yang telanjang, itu juga termasuk kusta, termasuk dosa kenajisan, Jadi harus tahu, dulu memang Adam dan Hawa telanjang waktu makan buah yang dilarang Tuhan. Nah, mereka telanjang. Oleh sebab itu Tuhan menyembelih binatang, diambil kulitnya untuk menutupi ketelanjangan. Jadi itu tujuan berpakaian justru menutupi ketelanjangan, bukan memperlihatkan ketelanjangan. Kalau memperlihatkan ketelanjangan itu dosa kenajisan, itu kusta. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu yang pertama, dosa kenajisan. Baik dosa makan minum, kawin mengawinkan, baik cara berpakaian yang tidak benar, yang menonjolkan, mempertontonkan daging yang telanjang. Tidak menutupi daging, malah mempertontonkan. Nah itu dosa kenajisan. Boleh mode, pakai mode, jangan cuma kain lurus aja ya, tidak bagus ya. Pakai mode boleh, tapi jangan mempertontonkan daging. Itu yang penting. Sebab tujuan berpakaian adalah menutupi ketelanjangan, menutupi ketelanjangan daging. Ini saja, semoga kita mengerti. Yang kedua, Lukas 17 ayat 16 sampai 18. Ini pengertian kusta secara rohani. Pengertian kusta
secara rohani. Lukas 17 ayat 16 sampai 18. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Jadi ada 10 orang kusta disembuhkan. Kemudian 1 kembali pada Yesus tersungkur mengucap syukur. 1. Yang 9 tidak. Ya, Tuhan berkata. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, ini saja. Jadi ini kusta itu tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kalau tidak tahu bersyukur pada Tuhan pasti banyak mengomel, bersungut-sungut, mengomel. Nah, itu tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu penyakit kusta secara rohani, pengertian kusta. Tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga selalu bersungut-sungut, ngomel bersungut-sungut. Nah, ini hati-hati. Tadi kesaksian mungkin saudara heran, loh sudah jatuh, sudah patah, gupil, ininya ujungnya sini ya. Nah, ini patah. Ya, lah kok mengucap syukur bagaimana? Loh kalau tidak Tuhan tolong, bisa saja bukan tangannya kepalanya, bisa kau. Ya, itulah. Jadi kita berpikir yang positif. Ya, berpikir yang positif. Kalau Tuhan tidak tolong, kepalanya, wah orang jatuh plak mati langsung. Kepalanya duluan, dak mati. Bisa terjadi. Jadi kita mengucap syukur. Iya, terima kasih Tuhan. Apalagi bisa kembali asal dengan baik. Saya dengar dari ibunya, doakan supaya tidak bengkok ya, jangan sampai tidak bisa kembali. Nah, ternyata bisa kembali dengan baik. Nah, itu bersyukur semuanya. Ya, bersyukur. Di balik itu kita mengucap syukur lebih dahulu, pada di balik itu kita memeriksa kekurangan-kekurangan kita. Mengucap syukur selalu. Kalau tidak kita bersungut-sungut, ngomel. Nah itu orang Israel di padang gurun bersungut-sungut menjadi saja bergelimpangan mayatnya di padang gurun. Bangkainya, bukan mayat, bangkai. Ya, disebutkan bangkainya bergelimpangan. Manusia mestinya mayatnya, jenazahnya, tapi disebut bangkainya karena bersungut-sungut. Bangkainya bergelimpangan di padang gurun. Jadi agak turun satu level dari manusia, mayat jadi bangkai. Bangkai itu untuk apa? Untuk apa itu? Binatang. Nah itu. Nah, kalau bintang, nah ini terutama imam-imam pelayan Tuhan itu bintang-bintang. Kalau banyak ngomel bersungut sudah jadi bintang. Banyak ngomel bersungut, tidak puas sama Tuhan. Ya itu turun ditambah A1. Nah, jadi apa itu? Bangkainya bergelimpangan. Bangkai itu untuk binatang. Bintang jadi binatang. Nah, Abram jadi Abraham. Nama Tuhan dimeterai kemarin baptisan air. Tapi kalau bintang jadi binatang, nama setan itu. Setan itu. Jadi binatang. Jangan ngomel. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan ngomel. Kita seringkali baru berbuat sedikit untuk Tuhan, kemudian misalnya nilainya turun. Wah sudah ngomel, wah aku sudah begini. Jangan. Tetap mengucap syukur. Ada maksud Tuhan yang baik di balik itu. Mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemudian koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Kalau ada salah ngaku, kalau tidak salah percikan darah. Tuhan mau muliakan kita. Itu. Tapi kalau selalu bersungut, jadi binatang. Turun satu langkah. Satu level. Turun. Semoga kita. Kemudian juga terhadap sesama. Tidak tahu berterima kasih kepada sesama. Itu dosa di akhir zaman. Tidak tahu berterima kasih dalam 2 Timotius 3. Orang sukar berubah, egois sampai tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih pada sesama. Ya, terutama kepada orang tua yang sudah melahirkan, ibu sudah membesarkan, ya, ayah memberi uang, memberi ini, sudah harus mengucap syukur, jangan ngomel terus.
Saja mengucap syukur. Berterima kasih. Kalau kepada sesama berterima kasih. Kalau mengucap syukur pada Tuhan. Tidak tahu berterima kasih kepada sesama. Saja, terutama kepada orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan, menyekolahkan. Kita ngomel terus, bersungut. Wah, ini kusta. Termasuk kusta. Dosa kusta. Ya, kalau orang tua belum bisa memberikan sesuatu yang kita butuhkan, berdoa, jangan ngomel. Wah, saya percuma punya orang tua. Jangan sakit hati. Saja berdoa tolong orang tuaku, Tuhan berkati Tuhan. Supaya bisa memberkati aku, Tuhan berkati lewat orang tua juga. Ya, begitu saja. Ini kusta di akhir zaman. Hati-hati. Saja, hati-hati betul-betul. Hati-hati. Jadi di akhir zaman lebih baik saya bacakan aja 2 Timotius 3 tadi itu, tidak tahu berterima kasih. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini pasal tahbisan juga. Saja, ini pelayan-pelayan Tuhan banyak demikian juga. Bintang-bintang banyak. Tidak bersyukur sama Tuhan. Ngomel, tidak pernah puas sama Tuhan. Tidak tahu berterima kasih sama orang tua. Selalu ngomel, bersungut pada orang tua. Ini bintang. 2 Timotius 3 ini surat tahbisan Timotius. Ini imam-imam pelayan Tuhan. Hamba Tuhan. Tidak tahu berterima kasih kepada sesama yang menolong. Kami ini hamba Tuhan. Sudah ditolong orang, wah tidak terima kasih, malah menggantung orang, malah memfitnah, malah kami hamba Tuhan. Saja betul-betul ini terjadi di akhir zaman. Terjadi di akhir zaman. Makanya satu guru saya menasihati, kalau kamu sudah mantap menolong orang, kalau kamu sudah mantap ya sudahlah kita tolong, kasihan. Mantap menolong, ya mantap juga untuk digantung. Jangan pikir orang ditolong itu, terima kasih ya. Belum tentu ditolong malah kita digantung. Difitnah, di ini kan. Banyak kali terjadi. Ya hati-hati makanya. Ini dosa tidak tahu berterima kasih di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai diri. 1. Menjadi hamba uang. 2. Membual. 3. Menyombongkan diri. 4. Mereka menjadi pemfitnah. 5. Berontak pada orang tua. 6. Dan tidak tahu berterima kasih. 7. Ketujuh. Tidak tahu berterima kasih. Selalu bersungut. Ngomel bersungut. Tidak tahu berterima kasih. Nah, mereka di ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri. Beribadah melayani Tuhan. Bintang-bintang. Imam-imam. Yang demikian. Semoga kita bisa mengerti. Ya, itu yang kedua. Saja pengertian kusta secara rohani. Dosa kenajisat, termasuk pakaian, hati-hati cara berpakaian ya. Kemudian tadi tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak tahu berterima kasih kepada sesama, terutama orang tua. Ya, tidak tahu berterima kasih. Semoga kita mengerti. Kemudian C, ketiga, kebenaran diri sendiri. Kusta itu putih tapi kusta. Putih itu benar tapi kusta. Nah, kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Artinya menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Ini suka menghakimi orang. Menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang. Dia yang bersalah, salahkan orang lain. Ini suka menghakimi, sama dengan suka menghakimi orang lain. Sehingga tidak bisa menghakimi diri sendiri. Tidak bisa mengkoreksi diri. Tidak bisa menghakimi diri sendiri. Tidak bisa mengoreksi diri sendiri. Nah, ini kebenaran diri sendiri. Kemudian menutupi dosa dengan cara menyalahkan Tuhan juga. Menyalahkan pengajaran yang benar. Firman. Wah, firman itu terlalu begini, terlalu begitu. Padahal dia yang salah. Ya, menutupi dosa dengan cara menyalahkan Tuhan. Menyalahkan pengajaran yang benar. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan pengajaran. Kemudian menutupi dosa dengan cara pura-pura berbuat baik. Pura-pura berbuat baik. Dia tutupi dosa dengan cara pura-pura berbuat baik. Ya, itu kita harus hati-hati. Ini juga kebenaran diri sendiri ini terjadi di dalam nikah. Ya. Kebenaran diri sendiri terutama terjadi di dalam nikah, rumah tangga. Dan di dalam ibadah pelayanan. Dalam gereja.
Di dalam nikah dan di dalam ibadah pelayanan terutama ini. Dalam nikah anak, nah ini yang paling fatal. Anak menyalahkan orang tua. Nah itu anak banyak kesalahan juga tapi menyalahkan orang tua. Selalu menghakimi orang tua, jangan. Sebagai anak menghakimi orang tua. Jangan. Sebagai dalam ibadah pelayanan saling menghakimi sesama pelayan Tuhan, menghakimi gembala dan jangan. Jangan. Itu kusta. Sebagai itu kusta. Semoga kita bisa mengerti. Ini kebenaran diri sendiri, kusta. Akibat kusta. Jadi tadi pengertian kusta. Dosa kenajisan. Kemudian tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan, tidak tahu berterima kasih pada sesama, dan kebenaran diri sendiri. Akibat kusta yang pertama, tadi orang kusta najis terasing. Tidak boleh masuk ke perkemahan, di luar perkemahan. Perkemahan tuh ada tabernakel di tengah-tengah, itu tempatnya Tuhan. Kemudian di luar tabernakel itu rumahnya orang Israel, kemah-kemah. Jadi tabernakel dikelilingi oleh kemah-kemah orang Israel. Dan tidak boleh. Kalau kusta tidak boleh masuk di kemah-kemah rumah-rumahnya, tidak boleh. Di tabernakel apalagi tidak boleh. Tidak boleh. Di kemah suci tidak boleh juga. Nah, jadi dulu kalau Israel berkemah begitu di tengah-tengah tabernakel, kemah suci, dikelilingi rumahnya mereka, kemah-kemah mereka. Bisa ngerti ya? Nah itu. Jadi kalau orang kusta, jangankan masuk di tabernakel, masuk ke rumahnya sendiri tidak boleh. Terasing dari perkemahan. Di luar perkemahan. Di luar perkemahan. Jadi akibat pertama, terasing, terpisah dari Tuhan dan sesama. Keluarga, masyarakat, tak boleh. Terpisah, terasing dari Tuhan dan sesama. Sesama itu sama dengan keluarga dan masyarakat. Nah, seringkali kalau kita mempertahankan dosa, terpisah dengan masyarakat, dengan keluarga terpisah. Dengan orang tua terpisah, kita rasa jauh. Dengan kakak adik terpisah, rasa jauh. Karena mempertahankan dosa. Mempertahankan kebenaran sendiri. Seringkali. Saja mempertahankan kebenaran sendiri. Mempertahankan tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih. Nah itulah. Terpisah. Sehingga menderita. Itu penderitaan lahir dan batin. Ya, terpisah atau terasing dari Tuhan dan sesama. Sesama itu keluarga, masyarakat, teman, dan lain-lain. Sehingga mengalami penderitaan lahir dan batin. Menderita lahir batin. Terpisah. Mengalami penderitaan lahir batin. Itu saja. Semoga mengerti. Ini akibat kusta yang pertama. Yang kedua. Kusta itu adalah penyakit yang melekat pada tubuh. Melekat pada tubuh. Jadi kusta sama dengan penyakit yang melekat pada tubuh. Saja. Sama dengan kalau arti rohaninya cacat celah. Penyakit itu cacat celah. Ya, cacat celah. Jadi kalau tidak sakit, kulitnya baik, tapi kalau ada kusta, putih di sini, jadi borok dan lain-lain. Cacat. Jadi cacat celah pada tubuh Kristus. Sehingga cacat celah pada tubuh Kristus, sehingga tidak bisa sempurna. Nah, ini akibat kusta. Yang pertama di dunia ini sudah menderita dia lahir batin. Terasing, terpisah. Dari Tuhan, dari sesama, dari keluarga, dari teman, dari masyarakat, terpisah. Merasa asing, terpisah. Yaitu penderitaan lahir batin. Penderitaan lahir batin. Yang kedua, lebih lagi. Ini cacat celah. Kusta itu penyakit yang melekat pada tubuh. Cacat celah pada tubuh Kristus sehingga tidak bisa sempurna. Tidak bisa sempurna berarti ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Ketinggalan saat Yesus datang kembali kedua kali. Sama dengan binasa selama-lamanya. Nah, itu akibat kusta. Di dunia dia menderita. Bukan senang, menderita. Penderitaan lahir dan batin. Nah, kalau diteruskan, tetap cacat. Ada cacat celah pada tubuh Kristus. Tidak bisa sempurna. Berarti tidak bisa menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak bisa menyambut kedatangan Yesus yang ketinggalan. Saat Yesus datang kembali kedua, binasa selama-lama. Itu akibat kusta. Semoga kita mengerti. Nah sekarang jalan keluarnya.
untuk menghadapi kusta. Jalan keluar menghadapi kusta. Bagaimana? Saudara, jalan keluar menghadapi kusta. Di dalam kembali ke Injil Lukas tadi, pasal 5. Nah, kita sudah tahu pengertian kusta itu bagaimana. Akibatnya dahsyat. Akibatnya sampai binasa selamanya. Nah, saudara, terpisah, cerai-berai. Terpisah dari sesama, dari orang tua, dari kakak, dari adik, dari suami, dari istri. Cerai-berai. Penderitaan lahir batin. Kalau dibiarkan cacat celah, tidak sempurna. Ketinggalan saat Yesus datang, binasa. Jalan keluar untuk menyelesaikan kusta, menghadapi kusta. Kita kembali ke Lukas 5 tadi, ayat 12. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. Jalan keluar menghadapi kusta. Ya, ini orang datang pada Yesus mengatakan, orang kusta mengatakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Nah, ini jalan keluar. Orang yang sakit kusta berkata pada Yesus, jika Tuhan mau, maka Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan mau, maka Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, ini orang ini, saudaraku, datang kepada mezbah korban bakaran. Lukas 5 itu mezbah bakaran, salib Yesus. Jika Tuhan mau, itu Tuhan mau mati. Tuhan mau mati. Jika Yesus mau mati, Yesus bisa menolong saya. Nah, ini Lukas 5 ini mezbah korban bakaran. Terkena pada mezbah korban salib Yesus. Korban kusta itu satu-satunya jalan menghadapi kusta. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, Yesus menjawab, aku mau. Nah, ini aku mau. Jadi datang pada mezbah korban bakaran. Yesus artinya, aku mau, artinya Yesus mau mati di kayu salib. Yesus mau mati di kayu salib. Mezbah korban bakaran dulu binatang-binatang dikorbankan untuk mengampuni dosa. Sekarang tidak usah lagi bawa binatang. Ya mungkin pertanyaan, kenapa Kalau dulu kan orang Israel bawa lembu, bawa domba, dikorbankan, ya, disembelih, dikorbankan. Sekarang kok kita tidak? Nah, dalam perjanjian baru sudah digenapkan oleh korban Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau zaman Taurat memang bawa binatang karena Yesus belum datang ke dunia. Jadi bawa binatang. Tapi sesudah Yesus datang nggak perlu lagi. Korban-korban binatang sudah digenapkan oleh korban Kristus, anak domba Allah di kayu salib. Jadi kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus menjawab, aku mau. Artinya Yesus mau mati di kayu salib. Sehingga dapat mengulurkan tangan untuk menolong dan menyelamatkan manusia berdosa. Dapat mengulurkan tangan untuk menolong dan menyelamatkan manusia berdosa. Jadi jalan keluarnya satu-satunya hanya lari ke mezbah korban bakaran. Salib Kristus. Nah, itu menghadapi kusta. Lari kepada Yesus di kayu salib. Mezbah korban bakaran. Lari kepada Yesus di kayu salib. Nah, aku mau mati. Yesus mau mati. Berarti dia bangkit. Dia bisa mengulurkan tangan. Untuk menolong dan menyelamatkan manusia berdosa. Kalau Yesus tidak mau mati di kayu salib, tetap terpisah. Orang berdosa tetap terpisah. Karena Yesus mau mati menanggung dosa kita, maka dia bisa mengulurkan tangan. Begitu. Jika Yesus tidak mau mati, jika Yesus tidak mati di kayu salib, maka manusia berdosa kusta tetap terpisah dari Yesus. Tidak bisa ditolong dan binasa selamanya. Nah, inilah. Karena Yesus sudah mau mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita.
dia tidak berdosa, dia tanggung dosa-dosa kita, dia mati di kayu salib, maka dia bisa mengulurkan tangan kepada kita. Mengulurkan tangan untuk menolong dan menyelamatkan. Tapi sebaliknya, jika Yesus tidak mati di kayu salib, maka manusia berdosa kusta tetap terpisah dari Yesus dan tidak tertolong, tidak bisa ditolong dan binasa untuk selama-lamanya. Hanya lewat Yesus, lewat salib. Bukan lewat binatang lagi. Kalau dulu memang lewat binatang. Zaman Taurat. Sebelum Yesus datang. Tapi karena dosa-dosa ini makin memuncak binatang. Darah binatang tidak mampu lagi mengampuni dosa. Hanya darah Yesus satu-satu. Manusia yang tidak berdosa. Nah ini, semoga ini menjadi keyakinan bagi kita. Keyakinan. Ayo menghadapi kusta ini. Menghadapi kesulitan dan ayo lari kepada Yesus yang mati di kayu salib. Lari kepada salib. Lari pada mezbah korban bakar. Kalau Yesus sudah mau mati di kayu salib, maka dia bisa mengulurkan tangannya kepada kita untuk menolong kita dan menyelamatkan kita. Semoga kita sikap si kusta bagaimana? Sikap kita si kusta manusia berdosa. Ya? Yesus sudah mau mati di kayu salib. Dia sudah siap mengulurkan tangan, menjamah, menolong kita, menyelamatkan. Sikap kita sekarang. Bagaimana? Tadi si kusta tersungkur di hadapan Tuhan. Sikap si kusta atau manusia berdosa tersungkur di hadapan Tuhan. Sama dengan mengaku segala dosa-dosa. Ini sikap kita. Yesus mengambil sikap sudah mati. Mau, ya aku mau mati di kayu salib. Untuk bisa mengulurkan tangan menolong kita. Sekarang sikap kita si kusta, orang berdosa bagaimana? Jangan lari, tersungkur. Amin, saudara. Tersungkur di kaki salib Yesus. Tersungkur di kaki salib Yesus. Sama dengan aku mengaku dosa-dosa dan kelemahan kita. Mengaku dosa-dosa dan kelemahan. Segala dosa-dosa dan kelemahan. Maka saat itu Yesus mengulurkan tangan belas kasihnya untuk 1, 2, 3. Jadi kalau kita sudah tersungkur, mengakui, jangan dia yang salah, orang tuaku yang salah, itu temanku yang salah, aku yang salah. Mengakui segala dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Maka saat itu Yesus mengulurkan tangan, menjamah kita untuk mengulurkan tangan belas kasihnya. Menjamah kita untuk nomor 1. Membasuh dosa kita dengan darah. Mengulurkan tangan untuk membasuh. Nomor 1. Membasuh dosa kita dengan darah. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ini Yesus mengulurkan tangan belas kasihnya. Menjamah kita untuk 2. Nomor 1. Membasuh dosa kita dengan darah. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, tidak terpisah. Kalau terang dengan terang tidak terpisah. Kalau ada dosa gelap pasti terpisah. Biar baik tidak bisa. Kalau ada benar, dosa, terang, gelap, tidak mungkin jadi satu. Tidak mungkin, pasti terpisah. Tapi kalau sama-sama terang, ada persekutuan seorang dengan lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa, membasuh dosa kita. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Mengampuni, ditambah, dan menyucikan kita dari segala kejahatan dosa. Nah ini, mengaku. Saat itu Tuhan Yesus mengulurkan tangan belas kasih. Menjamah kita untuk membasuh dosa kita dengan darahnya. Jadi, di 1 Yohanes 1, jika kita mengaku dosa kita, maka darah Yesus aktif untuk A, mengampuni segala dosa kita. Darah Yesus aktif mengampuni segala dosa sama dengan membasuh dosa kita.
sampai tidak ada bekasnya lagi. Membasuh dosa kita. Ya, ini 1 Yohanes 1 ayat 7 dan jika kita mengaku dosa kita, maka darah Yesus aktif untuk yang pertama, aku membasuh, mengampuni segala dosa, membasuh segala dosa kita sampai tidak ada bekasnya lagi. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa itu, tidak ada bekasnya. Itu pertama, mengampuni. Kedua, mencabut akar dosa. Darah Yesus mencabut akar dosa. Sehingga kita tidak berbuat dosa lagi, bertobat. Darah Yesus mencabut akar dosa. Sehingga kita tidak berbuat dosa lagi, tidak mengulangi dosa lagi. Sama dengan bertobat. Sama dengan bertobat. Nah itu nomor 1. Ya, kalau kita tersungkur, mengaku dosa, maka Yesus mengulurkan tangan. Yesus yang sudah mati di kayu salib bangkit, mengulurkan tangan untuk membasuh dosa kita dengan darahnya. Darah Yesus membasuh dosa sampai tidak kelihatan lagi. Diampuni semua. Seperti kita tidak pernah berbuat dosa itu. Buktinya apa? Darah Yesus mencabut akar dosa sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Tidak mengulangi dosa lagi. Sama dengan bertobat. Nah, itu bukti bahwa dosa sudah diampuni. Banyak kali orang bertanya, kok enak seumpama saya berbuat jahat, berbuat najis. Lalu mengaku pada Yesus. Lalu diampuni Kok tahu Tahu diampuni kalau tidak berbuat dosa lagi. Setelah mengaku tidak berbuat dosa lagi, bertobat, itu sudah diampuni. Amin. Tapi kalau berbuat dosa lagi, pengampunannya batal. Pengampunannya batal. Kalau berbuat dosa. Tapi kalau sudah tidak berbuat dosa lagi sama dengan bertobat, selesai. Sudah selesai, sudah diampuni, tidak dituduh oleh setan, tidak dihukum oleh Tuhan. Sudah selesai. Bertobat. Sehingga setan tidak bisa menuduh. Tenang kita. Setan tidak bisa menuduh. Sama dengan kita tenang. Dan Tuhan tidak bisa menghukum. Tidak menghukum kita. Tuhan tidak menghukum. Sudah selesai. Sudah selesai. Bisa ngerti? Nah itu. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Tuhan tidak menghukum. Setan tidak bisa menuduh, mendakwa kita. Sehingga kita tenang. Hati nurani tenang. Kalau dituduh setan dak-dikduk. Ayo berdosa. Nah, itu. Tapi tenang kita. Dan Tuhan tidak menghukum kita. Sama dengan kita selamat. Kita selamat. Ayo gunakan kesempatan malam ini. Siapa yang tidak kusta, siapa yang tidak ada dosa. Semua ada dosa. Sampai dosa kenajisan. Sampai tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Bukan cuma bersungut, malah memaki-maki orang tua, mengata-ngatai orang tua. Dan lain-lain. Seringkali kita perbuat. Nah, minta ampun. Sebab kalau tidak, ngeri. Kusta itu cacat celah. Tidak bisa sempurna. Dan kebenaran sendiri selalu salahkan orang lain. Itu hati-hati. Ayo malam ini tersungkur. Kalau kita mengaku, Yesus mengulurkan tangan membasuh dengan darahnya. Membasuh dengan dosa kita dengan darah. Dicabut akar dosa, diampuni, dicabut. Kita bertobat, tidak berbuat dosa. Setan tidak bisa mendakwa kita. Kita tenang hidup, bahagia. Dan Tuhan tidak menghukum kita. Berarti kita selamat. Kita selamat. Yang kedua, untuk apa Tuhan mengulurkan tangan tadi? Untuk yang kedua, Efesus 5, 25 sampai 27. Efesus 5, 25 sampai 27. Efesus pasal yang kelima, 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini menyerahkan dirinya baginya maksudnya mati di kayu salib. Mati di kayu salib untuk mengulurkan tangan kepada kita. Kalau tidak mati, tidak bisa mengulurkan tangan. Dia mati dulu, bangkit, baru mengulurkan tangan. Kalau Yesus tidak mati, terpisah terus kita. Dosa tidak bisa diampuni, terpisah. Nah, dia menyerahkan nyawa. Mati di kayu salib, bangkit untuk, yang kedua ini, 26, menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian
Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, sempurna. Jadi yang kedua, untuk memandikan, mengulurkan tangan belas kasihnya. Untuk apa? Pertama, membasuh dosa kita dengan darahnya. Dengan darahnya. Ada darah di tangannya, dibasuh semua. Diampuni semua. Kita bertobat, setan tidak bisa mendakwa, kita tenang, bahagia, Tuhan tidak menghukum, kita selamat. Yang kedua, belum cukup, hanya dibasuh dengan darah. Tuhan memandikan kita, mengulurkan tangan saja untuk memandikan kita dengan air dan firman. Double, 2 kali dimandi. Jadi yang kedua, memandikan kita dengan air dan firman. Bisa ikuti ya? Bisa ngerti ya? Nah itu, kalau kita ngaku dosa, ayo. Aku mau, Tuhan bilang. Begitu orang itu tersungkur, aku mau. Aku mau mati. Maksudnya Tuhan. Aku mau mati di kayu dan aku mau menolong kamu. Mengulurkan tangan, menjamah orang. Ya, untuk yang kedua, memandikan kita dengan air dan firman. Double, 2 kali. Air itu baptisan air. Nah, kemarin 14 orang dibaptis air. Ayo, sesudah baptisan air belum cukup. Memandikan dengan air dan firman. 2 kali Yesus memandikan sidang jemaat, mandikan kita. Dengan air sama dengan baptisan air. Dengan firman sama dengan air hujan firman pengajaran yang benar. 2 kali Yesus memandikan kita. Saya 2 kali Yesus mengulurkan tangan untuk memandikan kita. Pertama dengan air sama dengan baptisan air. Ayo, yang belum baptisan berdoa. Nanti berapa bulan lagi ada baptisan supaya kita mantap dengar firman. Yang sudah baptisan masih ada tugas lagi. Dimandikan dengan air baptisan, tapi juga dengan firman. Sama dengan air hujan, firman pengajaran yang benar. Air hujan, firman pengajaran yang benar. Itu kita dimandikan. Seperti dulu, kalau orang kusta, supaya dinyatakan tahir, 2 kali dimandikan dengan air. Ayo, Imamat 14 ayat 8 dan 9. Jadi sekarang Yesus memandikan kita yang kusta ini, berdosa ini kusta. Dengan air, baptisan air, dan air hujan firman pengajaran. Dengan firman itu air hujan firman pengajaran. Saja di Ulangan 32 itu ayat 1. Pengajaran itu laksana hujan. Pertama embun, hujan rintik sampai hujan lebat. Itu firman pengajaran. Kalau mandi cuma 1 gelas air, Om jangan banyak-banyak firman Om, 1 gelas. Wah, pulang bagaimana? Apalagi sudah pakai sampo, pakai ini. Wah, pulang tambah malu. Harus banyak air hujan firman pengajaran. Amin. Nah, itu harus banyak. Semoga kita. Banyak orang Kristen memalukan Tuhan. Memilukan, anak muda memilukan. Sebab tidak dapat firman yang banyak. Tidak dapat firman yang keras. Yang bisa memandikan. Yang bisa hanya ketawa-ketawa, guyon-guyon dan lain-lain. Hanya ya ke gereja cuma untuk pesta-pesta, senang-senang. Memalukan. Oh itu orang Kristen kok gitu. Jaga ya. Di sekolah, dimanapun. Jangan memalukan Tuhan. Memilukan. Seperti orang sudah sampo sabun disiram sedikit. Orang wah ketawa. Oh bagaimana. Bagaimana. Sungguh-sungguh. Seperti zaman Taurat. Orang kusta dinyatakan tahir kalau sudah dibasuh air 2 kali. Oke, mari Imamat 14 tadi ayat 8 sampai ayat 9. Sama. Jadi perjanjian baru Yesus memandikan 2 kali juga. 2 kali. Dengan baptisan air dan dengan air hujan firman pengajaran. Perjanjian lama itulah hukum Taurat 2 kali juga dibasuh, dimandikan. Ayat 8. Orang yang akan ditahirkan, nah orang kusta yang mau ditahirkan, disembuhkan. Ya. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air mandi, dengan air. 1 kali, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya.
Kalau cuma mandi 1 kali, ya sudah sembuh. Tapi tidak boleh masuk ke rumahnya. Ngapain kalau cuma mandi 1 kali, oh saya sembuh, sudah benar saya, sudah kustanya hilang. Tapi tidak boleh masuk ke rumahnya, terpisah dari keluarganya. Kalau dia suami terpisah dari istrinya, dari anaknya. Kalau dia anak terpisah dari orang tua. Kalau cuma 1 kali ya terus terpisah. Sebab itu 2 kali. Kalau mau ketemu istrinya, suaminya, anaknya 2 kali harus dibasuh. Coba ayat 9. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya. Rambut kepala, janggut, alis, bahkan semua bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci. Dan tubuhnya dibasuh dengan air. Maka ia menjadi tahir lah. Kalau 2 kali boleh. Ngerti? Ngerti ya? 2 kali. Sama. Yesus memandikan kita 2 kali. Dengan air baptisan air. Dengan air hujan firman pengajar. Zaman Taurat. Orang kusta dinyatakan tahir. Sama sekali. Tahir sungguh-sungguh. Jika 2 kali dibasuh air. Bisa ngerti ya? Kalau 1 kali dinyatakan tahir. Tapi tidak boleh ketemu keluarganya. Tidak boleh ketemu. 2 kali boleh. Sudah betul-betul tahir. Nah yuk. Malam ini. Jadi kesimpulannya. Sesudah baptisan air. Jadi sesudah kita menyelam. Dalam baptisan air kan diselam. Baptisan air ya, dikubur. Jadi sesudah kita menyelam dalam baptisan air, maka kita harus menyelam, mendalam dalam firman pengajaran yang benar, terutama dalam kebaktian pendalaman Alkitab. Ayo cari firman pengajaran. Sudah mendalam di air, menyelam di air, baptisan air, lanjutkan menyelam di air hujan firman pengajaran yang terutama dalam kebaktian pendalaman Alkitab. Kebaktian kaum muda, ya berdoa pada Tuhan memang diperdalam sedikit saja supaya bisa dibasuh anak-anak muda. Tapi lebih lagi dalam kebaktian pendalaman Alkitab. Betul-betul kita menyelam. Dalam, betul-betul dalam. Dicuci betul-betul dalam. Ya, dicuci betul-betul. Semoga kita bisa. Sehingga kita mengalami penyucian dari dosa-dosa. Sampai tidak bercacat celah. Kita mengalami penyucian. Sehingga kita mengalami penyucian dari dosa. Jadi menyelam dalam air hujan firman pengajaran. Terutama dalam kebaktian pendalaman Alkitab. Sehingga kita mengalami penyucian dari dosa-dosa. Sampai puncaknya dosa. Sampai dengan tidak bercacat celah. Sempurna seperti Yesus. Menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Terus dicuci. Jadi kita datang kebaktian kaum muda ini juga diperdalam firman. Kok 1 jam? Ya memang diperdalam. Supaya kita dicuci. Lebih lagi PA. Cuci betul. Kalau sudah masuk di air, wah enak sekali. Cuci. Ya. Seperti kalau cuci baju. Sudah pernah cuci baju semua? Hah? Nah itu. Kalau airnya cuma disiram-siram begini, wah kurang sip. Kalau pakai ember, embernya cuma apa ini? Tidak terlalu dalam, nah, bajunya masih nongol-nongol, kurang enak. Wah, coba kalau di sungai. Tapi sungai yang jernih ya. Orang desa cuci di sungai besar. Jadi kalau sungai besar itu jernih. Ya, jernih. Wah enak sekali, tinggal masukkan. Wah enak sekali. Setelah itu peras tinggal lempar di batu-batu tepi sungai. Tinggal nyanyi-nyanyi 2 jam selesai, pulang sudah selesai semua. Sudah kering semua. Enak kalau airnya dalam. Wah sabunnya hilang semua. Enak sekali tinggal. Selesai sudah. Nah begitu kita. Kalau dalam, terutama pendalaman Alkitab ya. Kaum muda juga. Kebaktian umum juga pendalaman Alkitab, tapi itu istimewa. Dalam sekali. Kita dicuci betul. Sampai tidak bercacat celah. Ngerti? Nah, sampai tidak bercacat. Sampai sempurna. Seperti tidak ada kustanya lagi. Sampai tahir. Sampai sempurna. Seperti Yesus menjadi mempelai wanita yang siap. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan-awan. Ini. Kalau kita tersungkur malam ini, akui dosa. Jangan salahkan orang. Jangan bersungut. Ayo akui dosa.
Tuhan, aku mau mati di kayu salib. Aku dapat, Tuhan dapat, aku dapat mengulurkan tangan. Satu, mengampuni dosa, mencabut akar dosa. Supaya kita tidak dihukum, selamat, tidak dituduh oleh setan. Tenang, bahagia hidup. Dan kita selamat. Belum cukup untuk memandikan kita 2 kali. Sampai sempurna, layak menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan. Ketiga, masih ada satu. Untuk menolong kita. Nah, yang jasmani juga. Untuk menolong kita. Bisa ini? Bisa ikuti ya? Untuk menolong. 2 Raja-Raja 5 ayat 7. Tadi Om katakan, kusta ini di zaman dulu ini, sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Mustahil. Seperti membangkitkan orang mati. Ya, semua mustahil. Bisa ditolong oleh Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ayat yang ke-7. Ini tentang Naaman. Ya. Waktu Naaman ini aku sakit kusta. Lalu ada budak dari Israel yang ditangkap, anak gadis. Lalu ngomong, loh Pak, di Israel loh ada nabi bisa menyembuhkan kalau kusta macam ini. Ya. Rajanya tulis surat kepada Raja Israel. Lalu Raja Israel, cari gara-gara. Ini yang tidak bisa ini. Ya. Mari ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, maksudnya suruh sembuhkan Naaman yang kusta. Dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, kalau dikoyak itu serius ini. Begitu baca sembuhkan, cari gara-gara ini betul-betul. Ya, dikoyakkan pakaiannya. Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap. Jadi menyembuhkan kusta sama dengan membangkitkan orang. Mustahil. Tapi kalau Yesus mengulurkan tangan, sembuh kusta. Tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi yang ketiga, mengulurkan tangan Yesus untuk apa? Untuk menolong kita semua. Menolong kita semua. Sama dengan untuk menghapus segala kemustahilan dalam hidup kita. Ayo malam ini, kaum muda, apa yang mustahil? Masa depan apa? Ayo banyak tersungkur. Jangan banyak menyalahkan orang. Jangan banyak ngomel, bersungut. Jangan berbuat dosa. Jangan kebenaran sendiri. Ayo ucapkan syukur selalu sama Tuhan. Biar kita mau dibasuh sungguh-sungguh. Supaya Tuhan juga mengulurkan tangan untuk menghapus segala kemustahilan. Menyelesaikan segala masalah sampai yang mustahil. Memberikan masa depan yang indah. Bisa Naaman kusta bisa sembuh. Masa depan yang indah. Betul-betul masa depan. Kalau kusta, najis sana. Bikin malu orang tua. Sekarang dia sembuh, masa depan yang indah, bahagia. Sungguh-sungguh saja. Ini, mari biarlah Allahkah aku yang bisa mematikan dan menghidupkan. Kalau tangan Tuhan diulurkan, bukan cuma menolong, menghapus kemustahilan, menyelesaikan masalah sampai mustahil tepat pada waktunya, memberi masa depan yang indah, plus mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Mati hidup kita dalam tangan belas kasih. Baik secara tubuh, mati hidup kita di tangan Tuhan. Baik ekonomi kita, baik studi kita, baik apa semua yang menentukan Tuhan. Menentukan. Jangan terpisah dari Tuhan. Kalau terpisah hanya karena berbuat dosa najis, terpisah hanya karena tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa berterima kasih, malah memaki-maki. Jangan. Terpisah karena benar sendiri. Aku yang benar, salah orang tuaku, salah itu. Jangan. Rugi kalau terpisah, hancur. Penderitaan lahir batin sampai binasa, hancur. Tapi kalau kita mau merendahkan diri malam ini, kalau engkau mau, engkau dapat. Kalau Yesus sudah mati, dia dapat mengulurkan tangan kepada kita. Ayo tersungkur, akui segala dosa, kelemahan, masalah, semua bawa pada Tuhan. Sampai Tuhan mengulurkan tangan. Membasuh dosa kita tidak dihukum, kita tenang, tidak dakdikduk lagi, tidak susah lagi, tenang.
tidak dihukum, selamat. Kemudian memandikan, menyucikan kita sampai satu waktu sempurna menyambut kedatangannya. Dan yang ketiga, siap menolong kita. Apapun masalah kita. Siap memberikan masa depan yang indah. Mati hidup ada di dalam tangan Tuhan. Mati hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong. Sampai Yesus datang, kita sungguh-sungguh terangkat bersama Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Yuk serahkan hidup ini dalam tangan Tuhan. Tangannya selalu di ulurnya. 144 pesalu. Tangannya selalu di ulurnya. Kurnya saja. Atau ayat 2. Kemudian kurnya. Ku pernah menjauhkan Tuhanku. Terpisah mungkin. Sengsara. Jangan pertahankan. Dosa. Tidak tahu berterima kasih. Kebenaran sendiri. Jangan. Orang tua sudah melahirkan berjerih lelah. Jangan. Rugi kita ya. Ayo. Ayat 2. Ku pernah menjauhkan Tuhan. Ku pernah menjauhkan Tuhanku. Tidak ada damai, dituduh oleh setan. Waktu tiada damai padaku. Saat itu Tuhan jamahku. Dan Dia berikan, Dia ulurkan tangan kasih, tangan belas kasih. Tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih ku terima. Tangannya selalu diulurnya, jangan ragu. Tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah. Biar ku jamah Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya ku terima. Dengan ukurnya, tundukkan kepala. Haleluya. Jangan ragukan jamahan tangan Tuhan. Sanggup melakukan apapun bagi kita semua. Lagi. Tangannya selalu dengan semua tutup mata. Ada waktu sedikit jika saudara mau maju ke depan, tapi jangan ikut-ikut. Tersungkur, mengakui dosa, kelemahan, kegagalan, masalah. Ayo bawa sama Tuhan sampai Dia mengulurkan tangan. Tangan ajaib, tangan belas kasih. Masih ada tempat. Jangan gengsi kalau butuh, tapi jangan ikut-ikut. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat terserah. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Tempat yang paling
tempat yang paling indah, yang paling menjanjikan Tuhan. Oh, haleluya. Apapun keadaan kami, ya Allah, dimanapun saudara berada saat ini, kalau mau maju ke depan silakan, gunakan waktu, haleluya, gunakan kesempatan, haleluya, di WR4 Surabaya, di depan laptop, dimanapun, sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, ya Allah, ya Allah. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Jamah kami semua Tuhan. Baik yang di depan, di bangku-bangku, jamah semua Tuhan. Jamah Tuhan. Ajaibmu terjadi Tuhan. Haleluya. Ya lawas, 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 oh ya lawas, haleluya, haleluya, oh haleluya, ya lawas, ya lawas, ya lawas, ya lawas, ya lawas, ya lawas, ya lawas. Ya lawas, ya lawas, ya lawas. Haleluya. Jamah kami, jamah hamba Tuhan, jamah kami Tuhan. Oh, haleluya. Ajaibmu terjadi Tuhan, mujizatmu terjadi. Haleluya. Haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Mandikan kami semua Tuhan. Haleluya. Basuh kami semua Tuhan, haleluya. Terima kasih, tolong kami semua Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil. Mati hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Ayo serahkan hidup kepada Tuhan malam ini. Mati hidup kita di dalam tangan Tuhan. Masa depan semua di dalam tangan Tuhan. Serahkan dengan yakin. Mungkin mata masih melihat yang tidak baik, yang hancur. Serahkan, angkat dua tangan. Ayo sembah Dia. Inilah saya Tuhan, pegang saya Tuhan. Haleluya. 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 Kami manusia kusta Tuhan. Ampuni kami, pegang kami malam ini. Pegang kami, jangan lepaskan kami. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Basuh kami, mandikan kami Tuhan. Dan tolong kami semua Tuhan. Sepenuhnya mati hidup kami dalam tangan-Mu. Secara jasmani, rohani, Engkau yang menentukan. Engkau yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tetapkan pegangan tangan-Mu atas kami semua. Kami tidak terpisah dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sudah menjamah kami. Memegang kami Tuhan. Kami percaya ajaib-Mu terjadi di tengah kami sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Gembalakan kami semua, kaum muda remaja baik di sini, di WR Supratman 4 Surabaya, yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok kami merasakan uluran tangan-Mu selalu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di WN4 Surabaya, Engkau tarik kembali. Jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami bersaksi kepada yang lain untuk mengajak jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, kaum muda Engkau berkati. Yang bekerja berkati, buka jalan. Hutang piutang tolong semua, buka jalan. Mencari pekerjaan, buka jalan semua. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, buka jalan semua. Tolong semua. Beri hikmat akal menghadapi ulangan harian, skripsi, tesis, desertasi. Tolong semua.
buka jalan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih, berikan masa depan yang indah bagi kaum muda semua, dimanapun berada, beri perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran, yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak. Beri ketenangan, beri kesabaran kepada kaum muda, tidak tergoda oleh apapun juga, Tuhan tolong kiranya. Terima kasih, pegang kami semua Tuhan, pegang kami semua dalam tangan-Mu, tidak terpisah sedikit pun dari Engkau Tuhan. Terima kasih, sampai kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Demikian kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Engkau, kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka semua. Terus selamatkan mereka juga Tuhan. Terima kasih. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih. Kunjungan. Bukakanlah firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terjadi kegerakan di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepada-Mu. Terima yang terdekat di Palangkaraya, juga di Semarang, di Medan, dimanapun juga Tuhan. Engkau tolong semua, Engkau berkemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan jalan. Korban ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Palangkaraya tanggal 10, 11, 12 September yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Mari. Ya. Ayat 1. Damai Yesus Tuhanku, jika yang melawat hidupku, agar orang mengenal Tuhan, bila pada mereka ku saksikan, hanya selalu diulurnya bagi yang rasa susah, biar ku jawab Yesus Tuhanku, agar sinar kasih-Nya putri kur, tangannya selalu diulurnya bagi yang rasa susah, biar ku jawab Yesus Tuhanku, agar sinar kasih, biar ku jama Yesus Tuhanku, agar sinar kasih, biar ku jama Yesus Tuhanku, agar sinar kasih putri. Baik. Besok pagi 7:15 di sini kebaktian umum. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan, bisa tersungkur dan Tuhan selalu menjamah kita semua melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Ajaklah teman yang lain datang pada Tuhan, Tuhan memberkati kita. Selasa doa penyembahan jam 5:15, Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:15, Jumat kaum remaja, kaum wanita dan remaja putri jam 5:15, Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 semacam ini, dan Minggu kembali lagi. Di Surabaya, WR4 Surabaya besok sore jam 6:45 kebaktian umum. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan, dijamah oleh Tuhan, Tuhan melakukan semuanya. Ajak teman-teman datang kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30, Rabu doa penyembahan
5:30 sore, dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Baik, Tuhan memberkati. Mohon bantu doa buat Oma Sipora yang berada di rumah sakit, supaya cara makan Oma dapat pulih kembali. Dari Vanessa Wiramas di Jember. Ya. Doa yang berulang tahun, tanggal 7 sampai 13 September 2013. Saudara Ruli Krisnanda hari ini, 7 September. Saudara Hari Pujianto, 9 September. Saudari Yohana Ika Puspasari, Surabaya, 9 September. Saudari Sangdia Pitaloka, 12 September. Saudara Brian Leong Siumun, 12 September. Masih di Malaysia? Masih. Sudah datang? Ya, baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Latihan kur, Tuhan memberkati, dan segala seru doa kaum muda engkau yang mendengar, engkau yang tolong semua. Juga untuk Oma Sipora, engkau jamah juga. Kaum muda yang sakit, engkau jamah semuanya. Tolong Tuhan. Cara makan, pulihkan kembali, engkau tolong semua. Terima kasih. Syukur kepada anak Yose juga di rumah sakit. Di Husada Bunda, engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tanganmu. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besok pagi semua bisa beribadah kepadamu, baik di sini, di Surabaya, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Saudara Stephen Lee juga engkau jamah, pulihkan dia Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.